Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Pukul 8, kami mengendarai sepeda motor menuju desa kami. Saat di perjalanan, kami tak melihat warga satu orang pun melintas di wilayah ini. Padahal malam ini belum larut, tetapi tak ada nampak warga berkeliaran. Yang ada hanya pintu rumah yang tertutup saat kami lewat ini. Entah dari mana dan mengapa, tiba-tiba ada kabut putih yang menyelimuti perjalanan kami. Kabut yang begitu tebal dan sangat membuat bulu kuduk kami berdiri. Sepeda motor ini kami kendarai oleh 3 orang. Aku, ibu, dan ayah. Iya itu apa? Celetukku saat aku melihat sesuatu di depanku. Mana nak? Apa yang kau lihat? Kenapa begitu ketakutan? Ucap ayah. Itu ayah, lihat. Sambil menunjuk di depan sepeda motor yang kami kendarai. Astagfirullahaladzim, ucap ibu. Ada apa sih, Bu? Kenapa sih kalian? Tanya ayah bingung. Cobalah ayah lihat dari bawah ban motor kita, ucap ibu sambil menuju ke arah ban. Ayah pun menuruti arahan ibu. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Seketika, matanya mengikuti arah rambut yang terjulang hingga di atas kepala kami. Kami pun melajukan motor kami dengan sangat cepat agar hantu itu tidak dapat mengejar kami. Entah mengapa, kami sepertinya tidak merasa jauh dari makhluk itu. Sepertinya dia masih saja mengikuti kami kemanapun kami pergi. Dan sekencang apapun pedal gas yang kami pegang, tetapi makhluk itu tetap saja merasa semakin dekat. Macam mana ini ayah? Hantu itu masih saja mengikuti kita, ucap ibu yang duduk di belakang sambil tetap melihat ke arah makhluk itu. Udah Bu, jangan dilihatin terus. Kalau dilihatin, maka dia terus mengikuti kita. Sesekali ayah melihat kaca spion untuk memastikan makhluk itu masih mengikuti atau tidak, dengan tetap menekan pedal gas sepeda motor kami. Ibu kini melafalkan doa-doa di dalam hati, sampai tidak terasa dan entah kapan makhluk itu sudah tidak menampakkan wujudnya kembali. Dan akhirnya kami sampai di depan pintu rumah. Ada perasaan lega saat ini, karena akhirnya kami lolos dari makhluk yang mengikuti kami. Saat ini, ibu menuju pintu untuk membuka pintu. Ayah dan aku masih tetap berada di sepeda motor. Setelah pintu terbuka, ayah memasukkan sepeda motor kami langsung memasuki ruang tamu. Setelah turun, aku memasuki kamar mandi untuk mencuci tangan dan kaki. Dan setelah selesai, langsung aku menuju ke kamar dan merebahkan badan di kasur tersayangku. Tapi saat aku ingin menutup mata, tiba-tiba pintu kamarku terbuka dengan sendirinya. Aku langsung duduk untuk melihat siapa yang membuka pintu itu. Tapi tidak ada siapapun di sana. Dan akhirnya aku beranikan diri untuk memanggil ibu. Ibu? Apakah itu ibu? Tidak ada jawaban atas panggilanku. Dengan segala kebimbangan, akhirnya aku beranikan diri untuk melihat menuju pintu kamarku. Tidak ada siapa-siapanya di sini, batinku. Karena aku penasaran, aku pun melihat kamar ibu, memastikan apakah mereka sudah tidur. Ku buka pintu kamar ibu dan terlihat ayah dan ibu sudah tidur dengan lelapnya. Jika ayah dan ibu sudah tidur, berarti bukan mereka dong yang membuka pintu kamarku tadi. Tanpa pikir panjang,
Aku pun memutuskan untuk kembali ke kamarku. Tapi tiba-tiba, saat kakiku ingin melangkah dan masuk ke kamarku, aku melihat samar-samar di dekat pintu dapur yang lampunya sudah dimatikan oleh ibu. Mengapa mataku menatap sesosok yang kulihat tadi saat kami pulang ke rumah? Dia membelakangiku dengan rambut yang menjulur panjang. Dan tanpa sengaja, aku melihat tangannya seperti melambai-lambai padaku. Aku berteriak sekencang-kencangnya, membuat ayah dan ibuku bangun dan mendatangiku. "Ada apa, Putri? Kenapa malam-malam begini kamu teriak?" ucap ibu. "Putri, kok diam saja?" ditanya ibu. Sambung ayah. Ibu. Sambil menangis, aku memeluk ibu karena sudah terlanjur takut. "Tenang Putri, ada apa sayang?" "Ibu, Putri tadi melihat makhluk yang kita lihat di jalan ada di ruang dapur, Bu. Dia melambai-lambaikan tangannya." "Ya Allah, yang benar nak, kamu melihat makhluk tadi berada di ruang dapur?" tanya ayah. Dan seketika ayah berjalan mendekati area ruang dapur untuk memastikan ucapanku tadi. Tak apa yang dia lihat di ruang dapur itu. Tiba-tiba ayah melangkah lebih cepat untuk segera mendatangi kami. "Ayo cepat masuk kamar. Ajak Putri masuk ke kamar kita juga, Bu," ucap ayah dengan terburu-buru. Setelah berada di kamar, ibu pun bertanya, "Ayah kenapa tadi menyuruh kita masuk secara tergesa-gesa?" "Benar yang dikatakan Putri, Bu. Makhluk itu sedang berada di ruang dapur. Dia beneran lihat sendiri. Jadi bagaimana ini ya? Pantas Putri tadi sangat terlihat pucat." "Ya sudah, ibu tidur. Kita tidur bareng aja sambil baca doa agar hantu itu tidak masuk ke dalam kamar." Terdengar suara peralatan dapur yang berantakan di ruang dapur, membuat ibu terbangun. "Mas, bangun Mas. Ada apa sih Bu? Coba Mas dengar dulu." "Astagfirullah. Itu lagi Bu. Gimana ini Mas?" "Entahlah Bu. Lihatlah, dia masih menunjukkan pukul 2:30. Ini masih malam ya. Bagaimana kalau Putri bangun?" Malam yang mencekam kini semakin terasa panjang karena kehadiran makhluk tak kasat mata. Ibu dan ayah tidak bisa tidur. Mereka berdua kini masih membaca doa untuk memohon perlindungan dan memohon agar makhluk itu segera pergi. Jam 4, suara ricu di dalam ruangan dapur kini mulai reda, bahkan hampir tak terdengar lagi. Dan seketika itu, mereka pun membuka pintu kamar dan mencoba memastikan apakah mereka sudah tidak lagi mendengar suara itu. Benar saja, sudah tak ada lagi suara. Dia pun mencoba keluar kamar dan ingin mengecek ke ruang dapur. "Gimana Mas?" tanya ibu. "Alhamdulillah Bu, sudah tidak ada. Alhamdulillah sudah aman," sambung ibu. Setelah senang melihat hantu itu sudah pergi, ibu menghidupkan saklar lampu untuk mengecek ruang dapur yang pasti sangat berantakan. Tapi dia terkejut mendapati tak ada satupun peralatan dapur yang berantakan. Bahkan semuanya masih tertata rapi seperti semula. Padahal jelas-jelas tadi malam suara ricu di ruangan ini begitu jelas. Bahkan sepertinya ada yang hancur dan pecah. Tetapi entah mengapa, matanya menatap sebuah titik merah yang berada di lantainya begitu jelas. Dan ia coba mendekatkan hidungnya untuk memastikan apa yang dia pegang ini. Tercium bau anyir yang lekat pada setetes warna merah ini.
Ini bau darah, ucap ibu. Seketika ia menoleh ke arah suaminya yang berada tadi untuk memberitahu tentang apa yang ditemukan ini. Tetapi entah mengapa dia tak melihat suaminya berada di dekatnya. Mas, kamu di mana? Tidak ada jawaban. Ibu pun kini kembali ke ruang tamu untuk mencari suaminya. Tapi ketika di ruang tamu, ibu tak menemukan ayah. Lalu ia berlari menuju kamar untuk memastikan apakah suaminya itu sudah kembali ke kamar tidur. Tepat berada di kamar, hanya Putrilah yang tetap tertidur. Ibu langsung kebingungan, dia mencari keberadaan suaminya itu yang entah kemana. Tanpa pikir panjang, ibu kembali ke ruang dapur untuk memastikan lagi suaminya berada di sana atau tidak. Tepat kakinya memasuki ruang dapur, terlihat ayah duduk di meja makan sambil mengisap sebatang rokok dengan santainya. Karena melihat ayah, akhirnya ibu pun memutuskan untuk ke dapur dan memasak. 20 menit, ibu memasak dan sudah siap untuk disantap. Putri dan ayah yang memang sudah lapar, mereka langsung mengambil makan dan memakannya. Setelah mereka sudah selesai, maka ayah dan ibu bersiap-siap untuk pergi ke ladang. Dan juga Putri ikut membantu ayah dan ibunya. Setelah beberapa jam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, mereka pun kembali pulang untuk beristirahat dan makan siang. Setelah mereka masuk, mereka pun segera membersihkan diri secara bergantian. Dan setelah selesai makan, mereka menikmati makan siang bersama. Ayah sedang asik duduk di depan rumah ditemani dengan kopi. Ia sambil melihat-lihat orang yang berlalu lalang melewati rumahnya. Depan rumahnya memang jalan besar, banyak warga berlalu lalang untuk menuju ke desa lainnya. Di saat sedang memperhatikan, warna mata ayah menangkap sesosok wanita berambut panjang lewat di antara warga yang ramai berjalan kaki pulang dari ladang. Diperhatikannya dengan sesama. Sosok itu tidak asing baginya. Tepat ia menatap ke arahnya, wanita itu menoleh dan memperlihatkan wajahnya yang hancur. Matanya yang hampir keluar dan dipenuhi dengan darah yang mengalir di setiap wajahnya. Astagfirullahaladzim, ucap ayah sambil mengusap kedua bola matanya. Ibu melihat keanehan dari suaminya pun segera mendekatinya. Kenapa ya? Kok kamu sepertinya melihat sesuatu? Iya bu, itu tadi ayah lihat makhluk yang tadi malam lewat bersama kerumunan warga tadi bu. Siang-siang bolong gini. Oh iya mas, ada yang mau aku ceritain sama mas dari tadi malam loh. Cerita apa bu? Mau nggak? Tadi malam saat aku nyariin, aku bilang hilang, aku menemukan sesuatu yang aneh loh. Ini gimana bu? Ibu menemukan setetes darah di bawah lantai. Yang benar bu, aku nggak bohong mas. Kira-kira darah siapa ya bu? Atau jangan-jangan itu darah makhluk tadi malam ya nggak bu? Kemungkinan iya mas, karena setelah kita sampai rumah, kita tidak masuk ke ruang dapur. Iya juga, tadi kan ayah bilang ayah melihat makhluk itu di kerumunan warga kan bu? Nah, ibu tahu yang ayah lihat nggak? Makhluk itu wajahnya sangat hancur bu, dia hampir keluar dengan banyak darah. Kemungkinan itu darah dari hantu itu bu. Secara tiba-tiba saat mereka berbincang, ada bayangan yang lewat di depan mata mereka. Mereka pun kaget, lalu memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Putri sekarang sedang asik melukis di kamarnya.
Ia melukis gambar pemandangan desa yang begitu indah. Entah mengapa, tiba-tiba dia melihat di dalam lukisannya ada seorang wanita yang menghadap ke samping di tengah jalan desa. Siapa wanita yang ada di lukisan ini? Dia merasa tidak pernah melukisnya. Tapi kenapa ada di dalam lukisannya? Semenjak kejadian kemarin malam, dia merasa bahwa apa yang dilakukan seperti dia awasi. Apa yang terjadi di desa ini sebenarnya? Kenapa wanita ini selalu menghantui keluarganya? Kadang tak sengaja Putri melihat dengan mata kepalanya sendiri hantu itu berada di sekitarnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:30, menunjukkan waktu maghrib. Dan di desa, sebelum maghrib sudah tidak ada lagi warga yang beraktivitas. Para bapak-bapak biasanya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Dan para wanita biasanya melaksanakan sholat di rumah, karena mereka harus menjaga anak-anak agar tak berkeliaran. Tok tok tok. Putri dan ibu yang saling memandang dan melihat ke arah pintu bersamaan. Apa ayah sudah pulang ya, Bu? Tidak tahu, Nak. Tapi ini kan masih maghrib. Belum juga siap orang yang sholat di masjid. Tok tok tok. Suara ketukan pintu itu terdengar lagi. Siapa? Tidak ada jawaban dari luar, hanya senyap. Tok tok tok. Siapa sih yang mau ngerjain maghrib-maghrib gini? Kok nggak sopan kali? Gumam ibu, dan langsung menuju pintu. Tetapi ia tak langsung membukanya. Ia melihat dulu dari jendela yang letaknya berdekatan dengan pintu. Ia memperhatikan dengan baik. Dijelas-jelaskan bola matanya untuk melihat ke arah luar. Yang terlihat di balik pintu adalah hantu yang dia lihatnya kemarin malam saat mereka pulang dari desa. Dan terkejutnya dia didapatinya wajah hantu yang rusak parah dan berdarah yang begitu banyak. Seketika ia langsung berbalik badan dan segera ia menutup kain jendela agar hantu itu tak sadar sudah dilihatnya dari jendela. Dengan tangan bergetar hebat, menguatkan kakinya untuk melangkah mendekati Putri. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu terlihat pucat? Ambilkan Ibu minum dulu, Nak. Putri pun mengambilkan air minum untuk ibunya. Setelah meminum air yang diberi Putri, ibu akhirnya bercerita. Putri, ibu tadi melihat hantu itu berada di balik pintu. Lalu, Bu, mengapa dia ada di rumah kita? Tujuannya, Bu, mengapa dia terus menghantui kita? Tenang, Nak. Putri jangan cemas. Di sini ada Ibu. Ibu gak akan biarkan hantu itu selalu menghantui kita. Dan mereka berdua memutuskan untuk masuk ke kamar sambil merebahkan tubuh mereka, dan tak lupa mereka membaca doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran. Malam semakin larut. Di luar sana terdengar sayup-sayup suara tangisan yang begitu jelas, tapi tak terlalu kuat, sehingga suara itu mampu membuat mata Putri dan ibu terbuka dengan sendirinya. Tolong saya, Bu. Tolong saya, Putri. Tanpa aba-aba, mereka berdua langsung terduduk, terkejut mendengar suara tangisan itu. Meminta tolong dengan menyebut nama mereka. Suara siapa itu ya, Bu? Kenapa dia sepertinya meminta bantuan kita, Bu? Ibu hanya menggelengkan. Dilihatnya jam di dinding kamarnya. Masih pukul 1. Ini masih pertengahan malam. Siapa sih malam-malam begini ada yang minta tolong? Dan mengapa jam segini masih ada orang yang berkeliaran coba? Gumam ibu dalam hati. Ia pun menyuruh Putri untuk tidur kembali
dan ia memutuskan untuk ke kamar mandi untuk buang air. Setelah selesai, ibu membuka pintu kamar mandi. Ibu dikejutkan oleh keberadaan hantu berambut panjang itu tepat berada di depannya. Astagfirullahaladzim. Dengan mata terpejam dan bulu kuduk yang sudah berdiri, ibu memberanikan diri untuk melewati hantu itu. Tapi setelah ia hampir saja melewatinya, tiba-tiba hantu itu menoleh dan menampakkan wajahnya yang menyeramkan. Tolong aku, Bu. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kau selalu menghantui kami? Ibu. Lili, Bu. Tolong bantu saya. Aku meminta tolong kepadaku. Apakah tidak ada orang selain aku yang bisa kau mintai tolong? Hanya ibu dan putri yang dapat menolongku. Ucap hantu itu dengan perlahan dan menghilang dengan sendirinya. Kini ibu sudah tak berdaya lagi. Ibu akhirnya pingsan. Saya terkejut mendapati ibu yang sudah tergeletak di depan kamar mandi. Ia pun mengangkatnya ke kamar tidur dan segera membangunkannya. Ada apa ya? Saya mendapati ibu tergeletak di depan pintu kamar mandi, Putri. Putri pun segera bangun dan melangkahkan kakinya menuju meja rias ibunya untuk mencari minyak angin. Setelah Putri mendapatkan apa yang dicarinya, ia mendekati ibu dan membuka penutup minyak angin itu. Dioleskannya di leher ibu. Tak berapa lama, akhirnya ibu pun sadar. Ia melihat bahwa dia sudah berada di tempat tidurnya dan juga ia melihat saya dan juga Putri di sampingnya. Ibu pun menceritakan kejadian tadi malam. Gak bisa didiamin ini, Bu. Kalau terus begini, hantu itu akan terus saja mendatangi kita. Jadi bagaimana ini ya? Apa yang akan kita lakukan? Kalau benar hantu itu memang membutuhkan Putri dan Ibu untuk membantunya, ucap Putri. Lili, iya, Lili, hantu itu bernama Lili. Aku mencari tahu siapa Lili di desa ini, ucap ibu. Ibu pun beranjak keluar dan ia ingin mendatangi ke rumah Pak RT atau Pak Kades agar ia dapat informasi siapa yang bernama Lili di desa ini. Setelah ia sampai di depan rumah Pak RT, Pak RT pun menyambutnya. Lalu ibu pun dipersilakan masuk ke dalam rumahnya. Segelas teh dan sepiring kue sudah disajikan di meja tamu. Diminum dulu, Bu, tehnya. Iya, terima kasih, Bu. Gak apa-apa, Bu. Biasanya kalau ada tamu memang kami suguhi minum, ucap Bu RT. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanya Pak RT. Iya, Pak. Saya ingin menanyakan sesuatu. Menurut saya pasti Bapak tahu. Memang apa yang mau Ibu pertanyakan, Bu? Kalau saya boleh tahu, Pak, apakah ada warga kita yang bernama Lili? Lili? Bentar ya, Bu. Coba saya ambil berkas dulu di meja saya. Pak RT berlalu pergi meninggalkan ibu. 10 menit berlalu, Pak RT kini kembali duduk dengan membawa map tebal. Dia membukanya satu persatu dan mencari nama Lili di semua kakak. Sudah hampir 20 menit Pak RT mencari daftar nama itu. Pas kartu keluarga terakhir, ia melihat nama Lili terpampang. Apakah yang Ibu maksud Lili yang ada di kartu keluarga ini, Bu? Sepertinya iya, Pak. Tidak ada lagi kan, Pak, yang bernama Lili di desa ini? Sepertinya tidak. Sudah saya lihat
hanya di kakak inilah yang ada nama Lili. Diperhatikan kartu keluarga itu. Dilihat nama di kartu keluarganya itu tertera nama Eko Wicaksono dan nama Lili. Hanya mereka berdua yang ada di sini. Berarti suami Lili pasti masih ada. Ibu akan menanyakan ini pada suami Lili. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.